Halo, apa kabar pejuang kampus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian pejuang kampus menonton video ini. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana alur pendaftaran LTMPT, SNMPTN, SBNPTN, dan KIP kuliah sampai kamu keterima di kampus atau perguruan tinggi yang kamu tuju atau yang kamu daftar. Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman pejuang kampus, SNMPTN di tahun 2021 itu yang dilaksanakan oleh LTMPT termasuk sukses, begitu juga dengan SBNPTN meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 karena di ujian UTBK SBNMPTN itu dipoles sedemikian rupa sampai pelaksanaannya selesai dan sekarang teman-teman yang mengikut UTBK kemarin sudah lulus, begitu juga sudah kuliah, begitu juga dengan teman-teman yang ikut SNMPTN di tahun 2021. Nah, tahun ini adalah giliran kalian yang akan mengikuti. Saya doakan teman-teman sehat dan bisa diterima di kampus yang sudah diidam-idamkan oleh teman-teman. Nah, jadi adapun mekanisme sampai kamu bisa daftar di kampus di perguruan tinggi. Jadi yang pertama itu teman-teman tentunya harus membuat akun. Jadi seluruh peserta wajib membuat akun. SNMPTN dan SBNMPTN itu wajib untuk membuat akun LTMPT. Kenapa? Karena di dalam akun LTMPT kalian ini ketika pendaftaran SNMPTN dibuka akan ada menu di dalamnya, ada menu SNMPTN, menu SBNMPTN, dan menu KIP kuliah. Untuk pelamar ya akan mendaftar di KIP kuliah tentu itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi pembuatan akun ini sudah saya katakan kemarin di video-video sebelumnya bahwa mendaftar itu di tanggal 20-an ke atas saja, jangan di awal-awal. Nah, akhirnya betul bahwa di tanggal 20-an ini server udah mulai normal, sudah mulai lancar dan pembuatan akun tidak perlu menunggu jam-jam kecil, begadang segalanya, dan akhirnya ada yang satu kali daftar langsung berhasil. Padahal kemarin-kemarin di tanggal 10 Januari di awal-awal pembukaan itu banyak teman-teman yang mendaftar kemudian gagal API lah, kemudian basis data Kemdikbud dan lain sebagainya. Nah, satu informasi juga ternyata lulusan 2020 dan 2021 itu sudah bisa mendaftar akun LTMPT. Namun disarankan mendaftar sesuai jadwal yang telah diberikan oleh LTMPT agar server tidak akan overload. Oke, pembuatan akun kita sudah selesai. Untuk tata cara pembuatan akun ada di video sebelumnya. Yang kedua, setelah membuat akun, maka teman-teman harus mendaftar SNMPTN atau SBNMPTN. Tentunya yang akan dibuka terlebih dahulu yaitu SNMPTN di tanggal 14 Februari. Tentu yang bisa mendaftar SNMPTN ini adalah siswa eligible yang di-ranking oleh sekolah dan kuotanya tidak seluruh siswa kelas 12, SMA, SMK, Alia, atau sederajat. Tentu yang bisa mendaftar itu siswa eligible itu siswa yang bisa mendaftar SNMPTN berdasarkan perankingan yang di-ranking oleh pihak sekolah. Jadi kalau kamu siswa kelas 12 di tahun 2022 kemudian tidak masuk siswa eligible, tetap semangat karena ada SBNMPTN. Ya, meskipun SNMPTN ini bergengsi dan ini bisa dibilang seleksi nasional yang duduk diam di rumah menunggu pengumuman sesuai dengan rekam jejak teman-teman sekalian selama 3 tahun di sekolah atau di SMA, di SMK ataupun alias. Nah, kemudian di dalam akun LTMPT juga itu ada menu SBNMPTN yang harus kalian daftar. Jadi siapa yang bisa mendaftar SBNMPTN ini yaitu
Lulusan 2 tahun terakhir dan lulusan tahun berjalan yang tidak bisa ikut SNMPTN atau bukan siswa eligible, serta siswa eligible yang tidak lulus SNMPTN. Nah, di sini kalian akan berjuang, kalian akan ujian, dan di tahun ini materi UTBK itu ketambahan dengan materi bahasa Inggris. Jadi adik-adik, teman-teman pejuang kampus, tetap semangat. Semoga di tahun 2022 ini, apalagi untuk lulusan 2020 dan 2021 yang mungkin kemarin ada kendala tidak bisa ikut ujian, ya semoga kalian di tahun ini lulus. Nah, ada salah satu kategori yang tidak bisa ikut SBMPTN meskipun dia lulusan 2021 dan 2022, yaitu siswa lulusan 2021 dan 2020 yang sudah lulus SNMPTN di tahun kemarin atau di tahun 2020 dan 2021, yang kemudian dia tidak meregistrasi ulang atau tidak mendaftar kembali atau tidak mengambil prodi yang lulus waktu itu di SNMPTN. Nah, siswa kategori ini sudah tidak bisa lagi mendaftar SBMPTN. Jadi dia harus mendaftar mandiri sesuai dengan ketentuan kampus yang dituju. Jadi kalau untuk SBMPTN, siswa dalam kategori ini juga tidak bisa lagi untuk mendaftar. Nah, setelah mendaftar, ada apa di dalam situ, maka ada pemilihan prodi berdasarkan minat masing-masing. Kemarin sudah diingatkan oleh LTMPT, dianjurkan jangan lintas minat. Ya, kecuali misalnya saya jurusan IPA, ingin mengambil sastra Indonesia yang didukung oleh sertifikat lomba puisi misalnya, atau lomba teater, itu bisa. Atau saya jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial, tetapi saya pernah mengikuti di kelas 10, saya pernah mengikuti lomba sains biologi, kan ada, atau geografi, itu kan masuk dalam kategori saintek. Itu bisa, yang didukung oleh sertifikat-sertifikat yang kalian dapat selama kalian menempuh pendidikan di SMA ataupun SMK ataupun madrasah aliyah. Untuk SBMPTN itu bebas, karena yang akan dinilai bukan prestasi akademik maupun akademik, tetapi yang akan dinilai adalah hasil UTBK teman-teman sekalian. Nah, hasil UTBK ini biasanya ada yang hasil UTBK-nya tinggi, tidak lulus, dan ada hasil UTBK-nya rendah, lulus. Nah, itu kenapa? Itu berdasarkan kampus dan peminat jurusan atau peminat program studi yang kalian lamar. Biasanya ada prodi yang sepi peminat dan ada prodi yang ramai peminat. Jadi, ya kalau dihitung-hitung harus belajar. Ada juga yang karena mujur, ya semoga saja kita masuk dalam kategori orang yang mujur. Nah, tentunya jangan mengharapkan mujur, tentu kita harus berusaha dan berdoa. Kemudian ada juga kalian pejuang kampus harus pintar-pintar mencari informasi, karena ada kampus yang tidak mau prodinya dipilih pada pilihan kedua. Jadi dia tidak mau diduakan. Jadi kampus ini tidak mau bahwa prodi saya itu diduakan. Nah, tentu dalam memilih atau dalam mengurutkan prodi ataupun kampus ini, misalnya ada 2 kampus yang diambil di SNMPTN, misalnya dia kampusnya akreditas A dan akreditas B, atau prodinya akreditas A dan akreditas B, maka teman-teman harus pintar-pintar memilih atau mengurutkan itu. Misalnya teman-teman mengurutkan yang akreditas B di posisi pertama, pilihan pertama, dan yang A di pilihan kedua. Nah, ini bisa jadi satu hal kesalahan yang fatal, karena saya pribadi misalnya, toh saya yang lebih tinggi prodi akreditasnya, tapi kenapa saya ditaruh diurutkan pada pilihan kedua? Itu bahasa ya, bagaimana saya mengurutkan prodi itu sendiri. Kemudian mengurutkan prodi berdasarkan jumlah kuota yang akan diterima. Nah, sejauh ini sih pengalaman saya selalu mengurutkan prodi pilihan pertama itu
dan selain melihat akreditas, misalnya akreditas sama nih, akreditas sama-sama A. Saya melihat daya tampung yang akan diterima di prodi itu. Jadi saya selalu mengurutkan daya tampung yang paling sedikit dulu, kemudian daya tampung yang terbanyak. Itu pengalaman-pengalaman yang saya lakukan sudah beberapa tahun ini di siswa saya. Dan alhamdulillah, siswa saya kalau SNMPTN pernah di tahun 2021 itu lulus semua untuk siswa eligible saya. Yang menyebar di beberapa kampus, dan itu saya terapkan terus-menerus setiap tahun untuk pemilihan program studi. Jadi harus mencari informasi akreditasnya dan daya tampung. Oke. Nah, bagaimana dengan saya yang pendaftar KIP kuliah? Nah, jadi mendaftar KIP kuliah ini berbeda dengan bidik misi. Jadi semenjak tahun 2020 bidik misi sudah berubah menjadi KIP kuliah, namun secara pembiayaan sama, secara fungsi dan manfaatnya sama. Nah, kalau kamu pendaftar KIP kuliah, kamu harus mendaftar secara mandiri dulu di web Kemdikbud, KIP kuliah kemdikbud.go.id. Kamu harus mengisi biodata dan lain sebagainya. Videonya ada di video-video saya juga sebelumnya. Melengkapi biodata sampai pada tahapan seleksi. Di seleksi itu, kamu akan memilih SNMPTN, SBNMPTN, Mandiri, SNMPN, banyak. Kamu pilih sesuai dengan jalur yang kamu tempuh. Kemudian, kamu akan mendapatkan nomor PIN dan KAP. Dan nomor PIN dan KAP itu ya akan kamu salin di menu LTMPT yang ada menu KIP kuliah. Jadi, besok setelah pembukaan KIP kuliah dan SNMPTN, SBNPTN, maka akan ada menu di dalam akun LTMPT itu menu KIP kuliah. Nah, itu akan di situ. Nanti ada video yang akan saya buat. Nah, jadi KIP kuliah ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ekonominya kurang beruntung. Misalnya ada beberapa kategori. Ya, kalau teman-teman pejuang kampus merasa bahwa saya berhak menerima, maka monggo silakan untuk mendaftar KIP kuliah. Ini biaya hidup dan biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi sangat luar biasa, bahkan kamu menerima sekitaran 5.700.000. Kalau kemarin di tahun 2021 itu sekitar 5.700.000 untuk biaya hidup. Dan biaya pendidikan itu tergantung dari akreditas masing-masing. Oke, pejuang kampus, terima kasih. Itu sekedar informasi. Jika sekiranya bermanfaat, alhamdulillah. Semoga saya selalu mendoakan teman-teman semua pejuang kampus akan lulus SNMPTN dan SBNPTN di tahun 2022 ini. Oke, tetap semangat. Para guru dan operator yang sedang mengisi PDSS tetap semangat. Kita berjuang untuk anak didik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.